Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kajian kita kitab Sahih Muslim kita lanjutkan ya. Hadis yang berikutnya ini haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits bin Sa'ad an Uqail an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah. Ya, ini sanad ya. Sanadnya dari Imam Muslim sampai kepada Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian qala berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Abu Hurairah berbicara tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan sahabat Abu Hurairah ini masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah. Jadi sahabat Abu Hurairah 4 tahun ya, belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 4 tahunnya ini luar biasa ya. Terus menerus dari hari ke hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi perawi hadis terbanyak. Hanya 4 tahun. Pertanyaannya mungkin begini, kemana ya sahabat yang lain? Sahabat-sahabat yang sudah dari awal bersama Rasulullah ya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang dari awal. Pertanyaan mungkin kok mereka hadisnya tidak sebanyak sahabat Abu Hurairah? Ya, mungkin ada pertanyaan begitu, ya, mungkin, ya. Nah, jawabannya adalah sahabat Abu Hurairah ini fokus beliau belajar kepada Rasulullah SAW setiap hari. Dan beliau apa? Beliau ahlu sufa. Ahlu sufa itu apa? Orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Jadi di mana tinggalnya? Di Masjid Nabawi. Makannya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah makan, berarti ahlu sufa makan. Kalau Rasulullah minum, berarti ahlu sufa minum. Di bawah tanggungan Rasulullah SAW. Jadi apa? Kata sahabat Abu Hurairah, ketika orang-orang pergi ke pasar ya, berjualan, aku di mana? Di masjid. Ketika orang-orang pergi untuk ada keperluan keluarga, aku di mana? Di masjid. Ketika orang-orang sibuk dengan urusan-urusannya, aku di mana? Di masjid. Aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan punya uang, tidak punya uang, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Abu Hurairah menghafalkan ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahannya apa? Murojaahnya. Cara menghafalnya itu gimana? Mengadu sahabat Abu Hurairah kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku sudah banyak menghafal hadis darimu, sudah banyak yang aku hafal. Tapi kata sahabat Abu Hurairah, aku kesulitan mengingat. Kalau 10 hadis gampang nggak? Ya apa? 10 hadis gampang nggak? Masih gampang. 15 masih bisa lah. Kalau udah 500 hadis, udah 600 itu berat menghafalnya. Nah, makanya sahabat Abu Hurairah mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, berikan aku cara bagaimana aku menghafal hadis yang banyak ini. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW supaya sahabat Abu Hurairah dikuatkan hafalannya, ya, supaya tidak lupa. Makanya sahabat Abu Hurairah ini kapan beliau memurojaah hadis? Ba'da salat Isya. Setelah salat Isya itu terus murojaah hadis yang sudah dihafal, diulang terus sampai tengah malam. Makanya sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memudzakarah, memurojaah ilmu hadis ya, sampai tengah malam, dan saya khawatir tidak bisa bangun salat witir. Kata Rasulullah apa? Diperintahkan salat witir sebelum tidur. Karena tidurnya malam. Tidur malam ini bukan seperti kita di zaman sekarang. Di zaman sekarang tidur begadang karena apa? Nonton bola, mungkin main HP, ya, nonton film. Sahabat Abu Hurairah murojaah hadisnya dibaca lagi terus supaya nggak lupa. Akhirnya tidurnya malam supaya beliau tidak tertinggal salat witir. Beliau salat witir sebelum tidur sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian menjawab tadi pertanyaan tadi, kenapa sahabat yang sudah lama bersama Rasulullah tapi riwayat hadisnya tidak sebanyak sahabat Abu Hurairah? Nah, itu jawabannya adalah sahabat Abu Hurairah ini fokus, ya, terutama setelah Rasulullah wafat, beliau fokus mengajarkan ilmu, punya majelis, menyampaikan hadis, majelis hadis terus disampaikan. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain gimana? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau jadi khalifah, beliau punya urusan negara, ya, tidak sefokus sahabat Abu Hurairah. Kemudian sahabat Umar bin Khattab juga mengurus negara, jadi khalifah, punya urusan masing-masing, ya, tidak sefokus seperti sahabat Abu Hurairah. Yang sahabat Abu Hurairah punya majelis hadis, beliau menyampaikan hadis terus yang beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya beliau menjadi perawi hadis terbanyak. Bukan berarti sahabat yang lain nggak punya hadis, banyak hadisnya. Sahabat-sahabat senior yang lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat senior, mereka punya hadis juga, ya. Tapi tadi karena keseriusan Abu Hurairah dalam ilmu hadis dan dalam menyampaikan hadis. Seperti kalau di zaman sekarang begini, ada seseorang yang dia kuliahnya S1 di Madinah, Saudi, S2 di Mesir, ya, S3 di Maroko, udah profesor, doktor gitu. Tapi dia mengajar jadi rektor di kampus misalnya. Kajiannya bisa sebanyak kajian kita nggak sekarang? Sulit, nggak bisa. Karena dia sudah punya tanggung jawab, mungkin sudah punya tanggung jawab di kampusnya, di kantornya, di struktural, sudah punya jabatan, posisi. Mungkin tidak sebanyak penyampaian ilmunya, tidak sebanyak orang-orang yang memang dia fokus dalam penyampaian ilmu.
Ada gak yang ilmunya lebih tinggi dari kita? Mungkin banyak di luar sana. Tapi mungkin kajiannya nggak sebanyak kita kajian. Itu kembali kepada masing-masing orang, berbeda-beda. Betul gak? Nah di zaman Rasul pun seperti itu. Mereka berilmu, tapi ada sahabat-sahabat yang fokus untuk menyampaikan hadis. Terus disampaikan. Ini pun yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah belum semua hadisnya. Belum semua hadis yang dihafal. Kalau kita perhatikan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah berapa? Kurang lebih 5 ribuan kan? 5.000 sampai 6.000 lah. Ya, antara 5.000 sampai 6.000 hadis yang dari sahabat Abu Hurairah. Dan itu belum semuanya. Belum semuanya disampaikan. Belum. Nah, sekarang kita sudah menyampaikan berapa hadis? Sampai sekarang nih kita ya. Nah, ini target kita ya insyaallah taala. Nah, qala berkata sahabat Abu Hurairah, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat. Nah, kejadian Rasulullah wafat ini adalah kejadian yang sungguh membuat heran ya para sahabat ya ketika itu. Ketika Rasulullah wafat, bahkan para sahabat terguncang ya dengan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget istilahnya ya, kaget mereka, terguncang. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pun sama. Tapi ada sahabat yang masih kokoh ketika sahabat Rasulullah meninggal. Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masih kokoh ya. Dan beliau menyampaikan, dikumpulkan para sahabat ya ketika kondisi wafatnya Rasulullah SAW, kemudian disampaikan ayat Al-Quran. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengutip ayat Al-Quran ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, wa innahum, dan mereka mayyitun, dan mereka pun akan mati. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah beribadah kepada Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun. Apa? Sesungguhnya Allah Maha hidup, la yamut, gak akan mati. Ya. Para sahabat tersadar dengan itu, sadar bahwa Nabi Muhammad akan mati. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, Allah gak akan mati. Allah akan hidup selamanya terus. Kemudian mengutip sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mengutip ayat yang lain ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Ya. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad meninggal ya atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan murtad kembali menjadi kafir lagi? Ya, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Para sahabat tersadar ya, bahwa Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal. Nah, di sini dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah sudah meninggal, wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, maka khalifah digantikan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Naik jadi khalifah. Ya. Nah, naiknya pun apa? Wastukhlifa, dipilih ya. Ditunjuk. Bukan mengajukan diri, bukan. Ya. Bukan ketika
apa? Mencalonkan. Iya, bukan mencalonkan ya. Misalkan di sini DKM di sini ya. DKM Pak Denda ya. Pak Denda meninggal. Nanti dipilih siapa sini yang jadi DKM menggantikan Pak Denda. Dipilih ya. Bukan mencalonkan saya. Bukan gitu. Tapi dipilih. Ya, dipilih. Nah, ini pun sama, Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh para sahabat, beliau dipilih untuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifah. Ya. Kemudian apa? Wa kafara man kafara minal Arab. Dan setelah itu ada yang murtad dari kalangan bangsa Arab. Jadi kematian Rasulullah ini apa? Ujian, betul gak? Ujian bagi yang benar imannya. Kadar keimannya diuji. Ibaratnya sekarang kalau anak meninggal nih di sini, antum akan ngaji terus gak? Lanjutin ngaji? Lanjutin. Ngaji terus karena kita ini pasti mati. Jangan menggantungkan kepada manusia. Perjuangan nanti meskipun kami meninggal, anak meninggal, di sini harus berlanjut. Ada ustaz yang lain nanti yang datang, antum tetap ngaji. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ibadah, berjuang tidak terputus dengan meninggalnya guru kita. Sekarang Nabi Muhammad kan guru, dianggap guru bagi para sahabat. Nabi Muhammad meninggal, tapi di sini ada yang murtad, ada yang kafir. Ya, ketika Nabi Muhammad meninggal, kafara man kafara minal Arab. Bangsa Arab ada yang awalnya masuk Islam, kembali kafir lagi, ada di sini. Ya, kemudian apa? Faqala Umar ibn Khattab di Abi Bakar. Ya, maka berkata sahabat Umar bin Khattab ya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ya kekafiran dari bangsa Arab ini disebutkan karena mereka tidak mau membayar zakat. Dulu mereka membayar zakat ke siapa? Rasul SAW sebagai khalifah. Mereka membayar zakat. Ya. Setelah Rasulullah meninggal, ada sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, nggak mau. Ya. Dan hal itu orang-orang itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena zakat itu apa? Hukum rukun Islam, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, bersabda Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Pondasi yang pertama syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, ibadah haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Sekarang kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, hukumnya bagaimana? Kafir. Ya, hukumnya kafir. Ini hukum secara umum ya, secara umum. Yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia kafir. Yang dia tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat, yang dimana sebelumnya mereka bayarkan kepada Rasulullah zakatnya, setelah Rasulullah meninggal mereka nggak mau bayar zakat dengan alasan Rasulullah sudah meninggal, zakat sudah nggak wajib lagi, maka mereka kafir. Nah, makanya apa? Orang-orang tersebut diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, diperangi mereka.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana kita memerangi mereka ini? Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, mengingatkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai mereka yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka masuk Islam. Nah, orang-orang tadi secara zahir masih Islam nggak? Secara zahir menampakkan Islam, tapi nggak mau membayar zakat. Itu maksudnya. Sedangkan mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya. Nah, kata Umar bin Khattab, sabda Rasul ini seperti ini. Barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi. Barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah masuk Islam, asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi. Berarti dia sudah terjaga hartanya dan jiwanya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Dan perhitungannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab seakan-akan mau menghalangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi seakan-akan sahabat Umar bin Khattab ini mengatakan jangan diperangi, jangan. Karena mereka masih mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ya, wallah, demi Allah, ya, la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat. Demi Allah, aku akan perangi man farraqa bainas shalah waz zakat. Siapa yang membedakan kewajiban salat dan zakat. Sekarang salat hukumnya apa? Wajib. Nah, secara umum barang siapa yang meninggalkan salat berarti apa? Kafir. Ini hukum secara umum, ya. Secara umum, hukum umum. Barang siapa yang tidak salat, meninggalkan salat berarti dia kafir. Karena salat itu rukun Islam. Nah, begitupun zakat. Makanya di Al-Quran sering nggak perintah salat digandengkan dengan zakat, sering nggak? Sering, ya. Sering. Wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakat. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, digandengkan penyebutannya. Kenapa digandengkan? Itu menunjukkan bahwa kewajibannya sama antara salat dan zakat. Sama kewajibannya, tidak beda. Nah, tapi di zaman sekarang gimana? Kelihatannya kayak beda, benar gak? Kalau salat mah rajin, tapi dia uangnya udah miliaran, ya, udah di atas nisab zakat. Emas berapa? 85 gram. 85 gram kali emas 1 gram berapa sekarang? 3 juta. Nah, berarti 85 kali 3 juta berapa? Ini kalau nisabnya emas, ya, karena mata uang tuh di nisabnya di emas, ya. Berarti berapa? 255 juta. Nah, berarti enggak 200-an juta, ya. 85 dikali 3 berapa? 85 kali 3 255 juta, ya. Nah, berarti orang yang punya uang di atas di atas miliar, miliar. Kali, iya. Oh, iya, kayak juta. Tadi kata ya, miliar.
25,5 miliar. Segitu aja. Jangan dikurangi lagi itu. Iya. 2,5 miliar. Itu 3 juta. 2,65 miliar. Iya, harga emas kan 1 gram 3 juta. Kalau 80 gram aja 2,4 miliar. 25 juta. Enggak, ini benar aneh. Terlalu gede kalau miliar, terlalu gede. Terlalu gede ini nisabnya. Nisabnya terlalu gede. Iya. 85 kali 3 juta. Iya. Iya, jadi benar ini. Ini benar ini. Jadi 255 juta ya. Nah, pengen gede aja. Nah berarti yang punya 300 juta ya itu sudah masuk nisab zakat loh. Masuk ya. Yang punya 300 di atas 255 juta ke atas sudah masuk nisab zakat. Kalau dia setahun uangnya masih segitu, berarti dia keluarkan 2,5%. Ya, dari itu uangnya 300 juta, tak tahun depan malah nambah jadi 500 juta, dikeluarkan 2,5%, dibagikan kepada fakir miskin. Ya 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Coba kalau diterapkan sekarang, kira-kira gimana? Akan makmur gak? Insya Allah akan tersebar, uang itu tersebar gitu kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, 8 golongan penerima zakat. Nah itu salah satu solusi ya, solusi untuk memakmurkan rakyat ya. Nah kemudian di sini seakan-akan kembali lagi ke sini ya, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, aku akan perangi man farraqa bainas salat wa zakat. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat, akan diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Ya. Kemudian apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Fa inna zakat haqqul mal. Karena zakat itu adalah haknya harta. Jadi di dalam harta kita ada hak siapa? Orang lain ada, ya dalam harta kita ada hak orang lain. Ya kalau misalkan dia uangnya di rekening 5 juta ya, dia mungkin untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau uangnya yang sudah di atas 150 juta, uangnya udah banyak, itu ada hak siapa? Ada hak orang lain bisa, yang harus diberikan kepada orang lain, bukan untuk membersihkan hartanya, ya. Nah, kemudian apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi demi Allah, law mana'uni iqalan kanu ya yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kalau mereka tidak memberikan iqalan, anak kambing. Nah, ingat ya di sini di zaman dulu itu kan peternakan kambing ya, itu ramai di zaman Rasul kan, orang-orang yang punya kambing itu ramai. Kalau kambing itu kan ukurannya 40, dari 40 ke atas itu ada zakatnya, ada nisabnya 40 ekor ya, 40 ekor. Jadi kalau udah punya 40 ekor itu baru dia mencapai nisab gitu. Kalau 40 ekor lebih, nah itu baru dia ada zakatnya. Zakatnya kan 1 ekor anak kambing. Ikolan disebutnya ikolan anak kambing. Kalau 40 zakatnya 1 ekor anak kambing. Dulu mereka menyerahkan itu zakat kambing kepada Rasulullah. Yang punya kambing di atas 40 ekor ada zakatnya. Itu dulu mereka serahkan. Ya. Tapi ketika Rasulullah meninggal, mereka nggak mau menyerahkan zakat tadi, nggak mau. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, akan diperangi orang-orang yang seperti itu. Karena zakat ini
ada dari sisi bentuk hartanya ya. Ada zakat emas ya. Nisabnya 85 gram emas. Ada zakat perak. Perak nisabnya berapa? 595 gram perak. Nah, perak berapa 1 gramnya? Di atas emas ya. Di bawah. Di bawah. Ya. 80.000 kalau saya. 80.000. Nah, berarti 595 gram dikali 80.000 berapa? 2 juta. Coba dihitung. Coba di 60 juta. 60 juta. Ada lah motor yang berapa? Sekitar 60 juta. 63 ya, benar ya. Nah, 6 kali 8 aja berapa 8 kali 400. 60 jutaan. 50 juta kurang. Nah, berarti kalau berdasarkan nisabnya perak, yang punya uang 60 berapa? 20 juta. Di 60 juta itu sudah masuk nisab perak. Berarti yang punya uang di atas 60 juta wajib zakat 2,5%. Ya, 2,5% dari 60 juta itu. Berdasarkan nisabnya perak, karena mata uang ini dikonversi ke perak dan emas. Ya. Nah, di konsep perak itu nilainya lebih rendah dari emas nisabnya. Jadi yang punya uang 60 juta ke atas berdasarkan nisab perak sudah terkena kewajiban zakat. Zakatnya 2,5%. Ya. Nah, itu terus ada juga zakat peternakan, bahimatul an'am, kambing, sapi, ya, unta. Dan juga ada berapa? Sekarang di 47 juta. 47, 595 dikali 80. Nah, 47 juta itu lebih. Iya. Nah, kemudian ada zakat biji-bijian pertanian. Ya, itu ada zakatnya. Kalau misalkan sudah berapa kilo padi, misalkan beras, udah berapa kilo? Kalau nggak salah 100 kilo ya atau berapa, itu ada zakatnya di situ. Iya, ada zakatnya. Ya, tergantung itu pengairannya. 10% kalau nggak pakai hujan, Ustaz. Iya, kalau pengairan. Iya, papua gitu, 10%. Iya, Kalau itu. misalnya pakai hujan, Nah, itu ada perhitungannya. 5%. Iya, nah insya Allah ada di sini ada dibahas insya Allah. Ya. Iya. Iya, nah itu zakat tuh penting ya, penting zakat tuh. Tapi sekarang jarang dibahas karena nggak dipraktekkan kebanyakan. Nah, itu masalahnya. Kalau ilmu nggak dipraktekkan gimana? Lupa. Kebanyakan lupa kalau jarang dipraktekkan. Tapi kalau ilmu dipraktekkan itu akan ingat insya Allah. Karena kalau di pemerintahan Islam gimana? Petugas zakat itu datang ke rumah-rumah. Akan dihitung zakat itu. Ya. Setahun sekali. Iya, setahun sekali terus akan dibagi nanti kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita kan tiap bulan saja. Ya. Nah. Ya, gitu ya. Belanja juga harus langsung Nah. pakai. Iya. Kemudian apa? Faqala Umar bin Khattab, maka berkata sahabat Umar bin Khattab, fa wallah, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakar lil kitab. Demi Allah, kata sahabat Umar bin Khattab, sungguh Allah telah membukakan, melapangkan dada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang. Coba kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq karakternya gimana? Baik. Karakternya nggak seperti Umar kan? Kalau Umar kan keras. Tapi sahabat Abu Bakar karakternya kebalikannya. Kebalikan dari karakternya Umar. Lembut, baik, tapi ketika melihat orang-orang nggak mau bayar zakat gimana? Keras, tegas. Karena sahabat Abu Bakar punya dalil.
punya dalil. Tapi sahabat Umar masih ragu-ragu. Tapi sahabat Abu Bakar dapat taufik dari Allah. Ilmunya menghasilkan kokoh gitu. Akhirnya punya sifat yang tegas untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dalam keadaan sahabat Umar bin Khattab masih ragu-ragu. Ini diperangi atau tidak gitu. Sampai akhirnya sahabat Umar bin Khattab mengakui yang benar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu memang harus diperangi. Nah, makanya ada faedah bagaimana kalau di zaman sekarang yang tidak membayar zakat gimana? Boleh nggak dihukum? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh nggak dipenjara? Boleh. Kalau diterapkan hukum Islam. Karena melanggar itu. Ya, zakat ini ada yang nggak mau bayar, bisa ditangkap di penjara. Bisa. Karena ini dalil ya. Jadi Islam itu ya, ini penting. Islam itu tidak hanya mengatur masalah salat, masalah ibadah di masjid, tapi mengatur soal bernegara, mengatur soal ekonomi. Ya. Kalau sistem Islam, emas di Indonesia sama emas di Amerika sama nggak nilainya? Sama nggak? Sama. Itu sistem Islam. Ya. Tidak ada perbedaan nilai mata uang di rupiah sama yang tempat lain. Kalau sistem Islam akan sama. Karena yang digunakan adalah emas dan perak. Dan itu sama di seluruh dunia, nggak ada yang membedakan. Itu sistem Islam. Ya. Jadi Islam itu mengatur seluruh aspek dari kehidupan, diatur. Ya, Islam itu luas, ya, luas. Sistem ekonomi ada sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem muamalah Islam. Semua diatur oleh Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, kasih sayang untuk semuanya dan diatur semuanya. Dan insya Allah kalau sistem ini diterapkan ini dengan baik ya, ini akan ada kemakmuran. Ya. Jadi bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tidak. Kalau sistem Islam itu dibagi. Yang kaya membagi hartanya kepada yang miskin, dibagi. Ya. Itu Islam. Nah, kemudian apa kata sahabat Umar bin Khattab? Fa'arabtu annahul haq. Maka aku tahu bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini di atas kebenaran. Ya. Jadi diakui oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini di atas kebenaran. Nah, terus ada pertanyaan, kapan hukum zakat ini disyariatkan? Kapan? Apakah di Mekah? Apakah di Madinah? Di Madinah, benar. Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ya. Ini yang di 2 Hijriah, antum tahu apalagi yang disyariatkan? Ya, puasa. Ya, puasa di tahun 2 Hijriah syariat. Kemudian juga ini zakat di tahun 2 Hijriah. Kalau salat kapan? Salat? Di Mekah. Di Mekah kapan? Tahun berapa? Tahun Nabian. Tahun ke-5 tahun Nabian. Tahun ketiga kenabian. Bukan. Bukan. Habis Isra Miraj, Tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 kenabian. Ya. Kalau sholat di Mekah disyariatkannya. Perintah sholat ya. Pertama kali ada perintahnya itu tahun ke-10 masa kenabian. Dari mulai Nabi diangkat jadi Nabi, itu dihitung tahun 1 tuh. Kan Nabi di Mekah berapa tahun?
Ya, 13. 13 tahun. Tahun ke-10 ada perintah salat. Itu berarti tahun pertama, kedua, ketiga belum ada perintah salat. Keempat, zakat belum ada. Puasa belum ada perintahnya. Perintah salat saja kepada Nabi Muhammad mulai perintah itu tahun 10 kenabian di Mekah. Kemudian perintah zakat, mengeluarkan zakat itu tahun 2 Hijriah di Madinah. Perintah puasa kapan? Perintahnya tahun 2 Hijriah di Madinah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Coba kalau syariat zakat dimulai dari tanggal 1 kenabian gimana? Dari puasa dari tanggal 1 kenabian, sholat dari tanggal 1. Berat. Ya, berat. Ya kan? Berat. Tapi itulah hikmah ya. Perintah itu di zaman dulu, zaman Nabi tidak datang sekaligus. Bertahap. Ya. Coba apa perintah sholat atau perintah puasa itu pun bertahap. Ya, demikian juga perintah meninggalkan khamr, ya. Bertahap enggak? Bertahap, enggak langsung. Jadi itu juga tahapan dari dakwah. Dakwah juga strategi dakwah bertahap. Masuk. Jangan dakwah tiba-tiba harus bayar masing-masing 1 juta. Kalau hadir ngaji harus bayar 1 juta. Kira-kira ada nggak yang hadir ngaji? Tiba-tiba harus bayar 100.000 per orang ditagih. Gratis dijemput di kampung, pulang juga nggak mau, ini susah. Kalau dia harus Bayar. Sudah datang dikasih makan, bukan makan. Kasih baju. Nggak datang. Iya. Oh, yang nonton versi. Ya, subhanallah. Ya. Nah itu ya. Jadi bertahap. Nah ini menunjukkan Islam itu agama yang sesuai kemampuan. Tapi kalau di zaman sekarang gimana? Kita sudah kenikmatan sekarang, ya sudah Islam sudah tersebar ya. Beribadah kita. Sekarang mungkin tidak ada alasan. Nggak ada alasan. Kalau mau belajar ya belajar. Iya. Ya, udah sekalian udah. Kalau di zaman sekarang itu kita nggak punya alasan lagi. Hidup kita sudah nyaman. Salat kita ada yang larang? Nggak ada. Ngaji ada yang melarang? Nggak ada. Ada ancaman ke kita kalau ibadah diancam nggak? Diancam dibunuh? Enggak. Ada zaman Rasul. Zaman Rasul ancaman pembunuhan, siksaan, ya. Iya. Ancaman, siksaan, sulit, sembunyi-sembunyi mau ngaji, sembunyi-sembunyi. Harus di rumah-rumah, takut ketahuan orang lain, iya. Tapi kalau sekarang semua sudah ada. Dulu untuk makan saja para sahabat, kebanyakan para sahabat itu fakir dan miskin, mayoritasnya. Mereka untuk makan sulit. Kalau kita ada yang sulit makan di sini, insya Allah hari-hari kita makan semua. Ya, minum, makan udah terjamin, pakaian ada semua, masjid dekat, kendaraan punya. Ada yang nggak punya motor? Tapi ada angkot ya. Angkot masih ada ya. Di zaman dulu nggak ada, mau kemana-mana jauh. Sekarang kita sudah tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan lagi sekarang. Semuanya nikmat sudah di zaman sekarang sudah ada. Beda dengan zaman Rasul. Makanya zaman Rasul perintahnya bertahap. Sampai perintah zakat pun dari tahun 2 Hijri. Kenapa? Tahun 2 Hijriah itu sudah terjadi perang. Perang Badar sudah terjadi, sudah ada harta rampasan perang. Sudah punya harta di situ, baru dikeluarkan zakat. Ya. Kondisi sudah Islam sudah mulai menyebar.
Ya. Nah, makanya kita harus apa? Nikmat yang ada sekarang ini dimanfaatkan oleh kita. Kalau kita hidup di zaman Rasul ya, kira-kira gimana kita? Antum bisa bertahan? Kita kira-kira kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita ini posisinya di mana gitu? Ya kan? Itu pertanyaan besar. Yang kita hidup di zaman senyaman inilah, senikmat ini, kalau kita masih meninggalkan ibadah kepada Allah, berarti itu subhanallah. Berarti itu suatu kerugian besar, ya. Kerugian besar bagi kita karena kita sekarang ancamannya apa gitu sekarang? Ya, kita yang membuat kita tidak ibadah itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau di zaman Rasul ada sebab-sebabnya, ada kesulitan-kesulitannya. Kalau sekarang untuk sholat kita sulit gak? Sulit untuk sholat di masjid berjamaah? Nggak sulit kan? Mudah. Ya, bagi yang punya uang untuk zakat 2,5%. Sulit gak? Dari 300 juta misalnya, 2,5%-nya berapa? 7 juta. Dari 300 juta, 2,5%-nya 7,5 juta. Nah, berarti masih sisa uangnya berapa? 200. Nah, masih jauh. Iya, masih jauh antara yang dikeluarkan zakat sama yang dimiliki, perbedaannya masih jauh. Ya, jauh. Jadi Islam itu sudah menghitung zakat ini sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ya, nah tapi di sini tadi ya, inilah yang harus kita jadi introspeksi ya. Kita muhasabah diri kita bahwa kita kembali beribadah kepada Allah, perkuat keimanan, keislaman. Dengan apa caranya? Dengan ngaji. Ini caranya. Cara kita memperkuat iman Islam itu dengan ngaji. Ya, kapan ngajinya? Kullayaum. Setiap hari kita ngaji. Sampai kapan? Sampai kita mati. Selama kita belum mati gimana? Terus ngaji. Wah, masih hidup ya Allah, ngaji terus. Besoknya masih hidup lagi, ngaji. Ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya kita cukupkan pertemuan kita. Hadis ini sudah selesai. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami hadis ini oleh kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.